Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Cancer ya. Udah lama nggak ngobrol sama Cancer. Oke, kabarmu Cancer? Oke. Pembuka kartu pertama itu sebetulnya kartunya tadinya aku pikir ini, ternyata di belakangnya ada ini ya. Oke. Oke, di sini ada sesuatu yang mengganggu ya, sesuatu yang mengganggu kalian, entah siang ataupun malam di sini, yang mungkin membuat kalian gak nyaman gitu ya. Ada juga hubungannya dengan gangguan-gangguan secara yang mungkin tidak nyamannya itu ada energi yang kurang bagus ya. Entah itu ada satu kemarahan yang berpuncak di dalam hatimu ataupun dari energi pihak luar yang mungkin ada beberapa juga yang dia main magic ya mungkin sama kalian gitu, ataupun ya semua hal yang membuat kalian merasa terganggu mungkin oleh situasi yang sebetulnya kalian juga udah tahu sih ya. Oke, tapi di belakangnya itu ada satu apa ya, kebangkitan, satu satu kebahagiaan yang akan segera kalian terima. Tapi kalau mungkin kalian bisa melewatinya dengan baik ya, kalau kalian bisa melewatinya dengan penuh dengan kedewasaan lah ya, penuh dengan apa ya, rasa yang mungkin harus bisa bertarung dari hal-hal yang kurang baik tersebut ya. Soalnya apa, di sini tuh banyak kesempatan yang akan datang gitu. Seperti adanya satu keburukan akan mendatangkan satu kebaikan, kayak ada keajaiban yang akan datang kepada kalian. Oke, ini ada suara azan ya. Kebetulan saya bikin video ini pas mau sholat isya kayak gitu ya. Ya, di sini kalian coba untuk tingkatkan ya peribadahannya, tingkatkan lagi meditasinya mungkin. Ada sesuatu yang harus kalian benahi benar-benar di sini. Tanpa adanya satu peningkatan spiritual, mustahil semuanya akan tenang. Gitu ya, sesuai sama pengalaman aku juga. Kalau kita ada satu, kita lagi ada nih orang yang lagi ngemusuhin kita ya kan. Kita juga tahu gitu. Sensitivitas kita tuh jalan ya kan. Nah, kalau kita nggak ada yang ngeganggu, gimana sensitivitas kita itu bisa bekerja kayak gitu. Oke. Jadi tenang aja kalau menurut aku, nggak usah panik ya. Karena alam itu selalu memberikan yang terbaik ke setiap seluruh zodiak yang mau berusaha. Karena apa? Setiap usaha itu selalu ada hasil. Walaupun kita cuman bangun tengah malam, untuk yang muslim mungkin dia berdoa gitu, ya kan, melakukan munajat, melakukan apapun, minta diberikan perlindungan, itu pasti ada hasilnya. Entah itu besoknya kita lebih tenang ataupun ada kabar-kabar yang baru yang bagus yang datang ke kalian. Semua agama ya, jika rajin dia dalam aktivitas peribadatannya, pasti ada bedanya juga ya kan. Beda yang nggak ngelakuin apapun, hanya dengan sibuk dengan pikiran kita sendiri, sibuk sama pola pikir yang itu juga gitu ya kan. Kalau kita pergi ke satu tempat pencari pencerahan gitu, itu kan jendela dunia kita berubah ya kan, karena ada yang kita cari di situ, ada yang kita mau ambil jawaban dari setiap apa yang membuat kita ngerasa di situ-situ aja kayak gitu. Ada perubahan lah ya kan, karena ada action, pasti ada sesuatu yang muncul ke dalam jiwamu, ataupun apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, pasti nggak akan itu aja gitu, harus ada apa ya, pembaharuan kayak gitu ya. Kakak sih selalu membaca situasi itu dari segala sudut pandang gitu. Kadang
daun jatuh pun aku baca tuh ya, untuk lebih supaya setiap uh, penonton itu merasa nyaman gitu. Jangan sampai berpikir yang jauh dari apa yang sebetulnya nggak terjadi sama sekali. Ya minimal di sini ada gambaran-gambaran yang membuat kalian lebih waspada aja gitu. Kalau waspada kan misalnya aku kasih tahu dikit nih kayak gini, nanti kan ada sedikit yang berubah gitu dari cara pandang kalian terhadap sesuatu yang belum tentu juga ngerasa itu negatif, bisa jadi dibalik itu ada kepositifan juga ya kan. Nah ini tuh kartu tuh aku sapel cuman langsung terbuka gitu ya pada jatuh gitu. Nah yang di sini adalah adanya kesakitan yang bertubi-tubi ya. Mungkin ada di sini ada yang sudah, yang menonton videoku ada yang udah nikah ya, ada yang udah pernah nikah terus selesai terus nikah lagi gitu, ataupun yang single gitu. Semuanya mungkin yang pernah mengalami fase dimana kalian tuh paling rendah banget gitu. Situasinya udah paling empty banget, kosong banget ya, kayak energi tuh udah terkuras banget lah, ada di mana posisi itu. Nah di sini ada yang udah mempunyai mungkin finansial yang bagus, tapi ada ketidaktenangan. Itu hidup selalu ada aja yang harus kita hadapi kayak gitu. Kalau yang energi pertama adalah bagaimana caranya supaya lepas dari hal yang buruk itu, kita merubah hal-hal yang membuat kita lebih baik kayak gitu. Kalau yang energi pertama sih otomatis ya itu ditingkatkan ya spiritualnya, pencerahan rohaniannya ya, karena ini amat berat ya kan, supaya dapat sesuatu yang kayak ada rezeki ataupun nggak terhambat gitu ya kan. Kita kan hidup di Indonesia tahu sendiri ya kan, segala sesuatu pasti nggak bisa enggak gitu. Sesuatu yang goib itu selalu ada aja, sepintar apapun ya kan, kadang selogis apapun pasti aja diperkenalin bahwa kita harus percaya sedikit daripada enggak kayak gitu, supaya kita lebih waspada aja ya. Ini ada kesakitan yang bertubi-tubi ya, energi yang selanjutnya ini yang mungkin inget lagi karena ada peristiwa lagi. Kalau nggak ada peristiwa yang sama mungkin nggak akan ingat juga ya kan. Jadi beberapa peristiwa-peristiwa yang sekarang itu membuat kalian itu review otomatis ya. Gimana sih kak cara ngehindarinnya? Kita nggak bisa pernah lepas dari yang namanya masalah ya kan. Tapi kalaupun emang keadaannya seperti itu juga, kalian kan udah pernah latihan di sebelum episode yang sebelum hari ini gitu ya. Jadi kalau kita review ke belakang kejadian yang kemarin itu, ambil pergerakan kalian waktu memperjuangkan keadaan di mana kalian bisa move on-nya itu. Jangan lihat waktu kalian berdarah-darahnya ya. Ingat waktu kalian lagi berjuang mengeluarkan diri kalian dari situasi yang pahit itu. Jangan sampai ingat waktu kalian lagi terpuruk kayak apa, jangan. Ingatnya perjuangannya. Jadi di mana ada masalah yang kayak gini, kalian udah tahu jawabannya. Tinggal nyontek doang kayak gitu ya, supaya bisa jawab hari ini. Kan jiwa itu selalu mencatat tragedi. Ambil yang tragedinya bagus, yang benar-benar pada saat kalian puncak di mana kalian move on-nya gitu kan. Nah alam balik lagi kayak around a world, berputar kayak gitu. Ada di posisi kalian, alam kasih menu kayak gini, lu bisa nggak? Ternyata bisa. Cuman jawab gini, aku udah pernah kayak gitu dulu, tenang aja kayak gitu ya. Nah di sini ya ada satu seseorang yang sudah sangat dewasa menyikapi kehidupan ini ya kan. Dia kalem aja gitu, mungkin ini udah terlewati guys ya. Mudah-mudahan kalian menyusul seperti seseorang yang ada di sini ya kan. Ini kan zodiak mau Cancer ya kan, otomatis minimal ada yang sama review-reviewnya. Ada yang baru new beginning
lagi dapat problem, ada yang lagi tengah-tengah, ataupun yang udah selesai di puncak dan memiliki sesuatu yang dia banggakan. Nah di sini ya, di mana ada yang jahat pasti ada yang baik. Mungkin kalian dikelilingi oleh spirit guide ya, ataupun dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang soleh gitu, yang dia banyak masalah yang besar. Akhirnya dia punya spiritual yang bagus dalam jiwanya gitu, yang selalu membimbingmu, ataupun di kehidupan past life-nya dia adalah seseorang yang ahli dari spiritual yang mungkin mendampingimu di saat ini kayak gitu, atau leluhurnya yang emang pada tingkatan spiritualnya itu pada high semua, pada bagus, pada tinggi kayak gitu. Nah ini satu menu di sini, kenapa ada sesuatu yang buruk kayak di sini, ini otomatis ya kan memberikan satu manfaat yang banyak. Ada yang peka, ada yang enggak mau peka, ada yang pura-pura aku nggak tahu itu. Jadi lebih baik kita merasa bahwa emang kita harus menerima bahwa di sini ada beberapa yang nonton di sini itu punya sensitivitas yang tinggi. Dia punya kelebihan khusus yang nggak dimiliki oleh orang-orang lain pada umumnya. Kalian mesti bangga, mesti bahagia. Kenapa? Karena ada yang nolong. Kalau ada yang jahat pasti ada yang nolong. Yang nggak terlihat yang ngejahatin kita, ada yang nggak terlihat juga yang menjaga kita. Kita hanya membantu diri kita untuk lebih membersihkannya, ngebantuin juga. Jadi sama-sama bantu guys. Kasihan juga leluhurmu ya, dia udah bantu-bantu kaliannya leha-leha gitu. Jadi harus sama-sama juga, harus sama-sama memberi sama menerima ya gitu. Kamu suka ngopi-ngopi dulu, maaf, biar nggak terlalu serius ya kan. Ini sebenarnya just for fun aja, just for fun ya, bacaan reading buat supaya kita happy gitu. Ini cuma cerita-cerita yang masa lalu ya. Ya mungkin ada yang sama, ada yang enggak gitu ya. Jadi tergantung dari apa cerita-ceritamu gitu. Nah jangan khawatir guys ya kan, kalau kalian emang udah pada menyadari hal ini, kesadarannya udah tinggi bahwa ada yang mengganggu, pasti harus ada yang kita benahi. Di sini mungkin spirit guide-nya menjelaskan bahwa kalian harus berubah ya kan. Kenapa sih harus berubah? Aku tuh capek, nggak mau kayak gini misalnya. Itu karena perubahan yang akan datang ke kalian bukan yang kaleng-kaleng ya. Sesuatu perubahan yang bagus akan menantimu. Ini rezekinya banyak. Jadi harus bersihin di file-file, bersihin. Tuh benci-benci bersihin ya. Kasal-kasal dendam-dendamnya bersihin. Jadi jangan sampai ada pintu yang terbuka yang buruk masuk. Nanti banyak lagi yang masuk kayak gitu. Ya kan? Tutup pintu yang jelek-jelek ya. Karena apa? Supaya yang bagus, yang baik datang. Kayak gitu. Di sini ada yang udah cekcok tapi udah selesai. Nggak tahu lah masalahnya kayak gimana. Kalian yang tahu sendiri. Cerita-ceritanya mungkin gara-gara uang atau ya perselisihan lah ya. Bisa antar keluarga. Aduh, ada kelilipan. Bisa antar keluarga ataupun antar teman, sahabat ya kan. Yang ya biasa lapis komunikasi ya. Oke, tapi udah selesai kok. Kalian udah lewatin ini dengan baik. Bagus. Nah terus kalian di sini adalah seseorang yang sangat mempunyai kebijaksanaan yang tinggi ya. Kalian dibutuhin banget ya sama keluarga. Jadi sifat kalian yang memang sebetulnya tuh, kakak aku itu nggak dewasa amat kak sebetulnya. Aku tuh masih ya manja kak, tapi gimana gitu. Peran saya itu harus kuat kak. Ya oke, bagus. Kalian punya peran, setiap orang punya peran. Dilahirkan ke dunia ini ada peran masing-masing. Ada peran di mana hidup adalah sandiwara. Ketika kalian menjadi seorang dokter, jadilah seorang dokter. Tapi setelah pulang ganti baju ya kan, kalian pakai baju daster. Di rumah kalian udah diri kalian yang sesungguhnya. Ada 2 kategori kayak gitu ya. Nah yang di luar, jangan dibawa masuk ke dalam rumah.
Jadi masalahmu di luar jangan dibawa masuk ke dalam. Nah itu yang membuat kalian banyak konflik akhirnya. Ada yang rumah tangga juga gitu, peran di luar dibawa masuk ya. Jadi peran kalian kalau udah kerja di luar simpen dulu gitu ya. Kayak baju yang digantungin udah selesai masuk ke dalam rumah, jadi seorang ibu rumah tangga ataupun jadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika si anaknya meminta sesuatu, kalian udah fresh. Oke, aku di rumah adalah sebagai kepala keluarga, atau aku di rumah sebagai seorang ibu ya kan, wanita karir, tetap aja di rumah itu seorang ibu yang moms, aku mau makan ya gitu ya. Nah di sini ya kan ada sesuatu yang kalian mungkin agak berleha-leha gitu, yang biasanya nggak ke gereja ya, yang biasanya sholat 5 waktu gitu untuk yang muslim agak lama, entarin jangan sampai juga gitu ngabisin waktu, nggak lama kok, cuma beberapa menit aja, jangan sampai ini lambat gitu ya dalam memperlambat beribadah. Untuk agama yang lain juga sama ya, lebih cepat lebih baik. Karena apa? Jadi nggak terlalu waktu habis ya kan, kalian bisa ngejalanin perjalanan yang lain ya gitu, kayak selesai dulu pekerjaannya, beribadah dulu gitu, baru kalian ngambil lagi kegiatan yang lain kayak gitu ya. Di sini guys ada yang happy ending. Mungkin sebelumnya tuh capek banget, udah ngalamin ini, akhirnya dapat satu perubahan yang mungkin nanti akan segera datang kepada kalian. Ada yang di sini tuh kayak kembali berumah tangga lagi gitu ya. Ini kalian seseorang yang mempunyai ada peranan penting juga dari luar kepada kalian. Kalian orang yang dipercaya juga, ada seseorang yang percaya ke kalian, entah mungkin bos kalian, ataupun di sini ada orang yang udah punya kayak kakak, mungkin sosok seseorang the big brothers yang itu suka menghandle kesedihan kalian gitu. Kalian ada tempat curhat di sini yang kalau ada apa-apa tuh ke seseorang ini gitu ya. Oke. Nah, di sini tuh ada Page of One. Di sini ada Ace of One ya. Gitu. Kalian mempunyai sesuatu yang bagus di dalam jiwamu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kalian tuh menghasilkan, kalau pergi kemana pasti ada rezeki aja kayak gitu. Bagaimana caranya tuh pasti ada aja. Di sini ada yang kerja keras di sini ya. Ada beberapa yang kerja tapi energinya juga ada yang terkuras habis karena sambil kerja juga ada yang membawa beban ya, membawa beban yang mungkin masih belum selesai. Kalau kata aku sih kayak tadi ya, kita kerja maksimal, kita simpan dulu bebannya jadi nggak terlalu habis juga tenaganya ya. Nah di sini ada kalanya juga ya, mungkin kalian adalah orang yang di sini harus bisa menjelaskan sesuatu kalau memang harus dijelaskan kayak gitu. Kadang mengalah tuh capek, mengalah itu ya bagus sih, sabar gitu, tapi ada kalanya juga diri kalian juga harus punya kayak biar dihargai sama orang lah, jangan terlalu iya aja gitu. Ada kalanya juga diri kalian ngerasa harus ngomong, ya ngomong aja, saya ingin kalian katakan aja itu, selama itu memang baik gitu ya. Nah gitu, kartunya banyak sih ya. Di sini ada juga yang energinya mau pindah rumah ataupun pindah tempat, pindah hati. Ya, ada yang lagi inget sama mantannya ataupun mantannya lagi inget sama kalian. Ini baru energi luar. Ya, di sini ada yang mencoba ingin dekat ataupun kalian ada jodoh yang mungkin nanti akan datang tuh, beberapa tuh dari jauh, orang-orang yang jauh gitu, beda daerah gitu, kalau beda kota gitu ya. Tapi di sini juga kalian mau move on, ini masih ingat sama mantan kalian juga kayak gitu, belum melepas dari energi dia ya. Di sini ada energi yang ketakutan, takut kehilangan kalian mungkin ya, takut kehilangan kalian. Tapi kalian juga punya pasangan yang di sini yang dominan, yang suka ngomongnya tuh tinggi nadanya, yang suka cerewet banget gitu, ada ya di sini. Tapi kalau kalian pergi dia takut kayak gitu. Hati-hati juga, ada teman yang toksik ya, ada beberapa yang mendukung, ada juga yang toksik di sini. Kalian adalah orang yang mempunyai jadi cerdas gitu,
punya ide-ide tentang usahawan kayak gitu. Dia punya satu apa ya, pemikiran yang bagus tentang satu perubahan gitu, punya apa ya, intelektual yang tinggi mungkin di sini, yang bisa memberikan satu pencerahan mungkin buat teman-temannya juga, ataupun secara ide gagasannya juga bagus kayak gitu. Oke. Jadi kalau guys, kalian itu orang yang bertalenta kayak gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin apa, itu bisa jadi sesuatu. Banyak banget sebetulnya keistimewaanmu yang kadang-kadang kamu tuh lebih ke mikirnya yang insecure kayak gitu. Lihat orang yang lebih dari kalian, kalian jadi kayak gimana. Padahal orang yang lihat kalian, mereka suka gitu. Ya, banyak banget loh. Cancer itu orangnya kreatif, ya kan? Ngelukis jadi lukisan. Apapun yang kalian pegang jadi sesuatu yang bisa membuat itu jadi cuan-cuan sebetulnya ya. Cuman harus ini aja sih, orang yang kreativitasnya tinggi, itunya apa sih yang namanya tuh, malasnya banyak itu. Jadi Tuhan itu selalu memberikan ya kelebihan dan kekurangan yang unik. Kayak orang yang pinter banget cari kerjaan, pinter juga dia cepat keluarnya, males kayak gitu ya. Nah gitu, seseorang yang malas, seseorang yang dianya entar-entaran, itu sebetulnya produktivitas otaknya itu jalan sebetulnya guys. Oke. Kayak gitu ya. Cerita apa ya selanjutnya untuk kalian? Coba, ada cerita apa sih untuk kalian di kartu-kartu kecilku? Kalau lagi bangun malam, aku setulis-tulisnya aja nih, cerita-cerita tentang kedepannya akan ada apa kayak gitu. Apa sih yang mau dilakukan oleh seorang zodiak Cancer ya? Oke. Ayo sayang, aku minta kartumu. Ayo, 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 ayo. Oh, wow, 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 wow. Oke. Berita aja adanya yang soal gini ya. Oke. Beritanya adalah tampil sempurna. Tampil sempurna guys, emang mau kemana? Lagi banyak kondangan mungkin ya. Mau dan gitu ya, biar funky ya, biar keren casual ya. Nih, cobaan dan bencana adalah kehendaknya guys ya. Semua itu sudah ada yang ngatur ya. Kita sebagai manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Kenapa sih dikasih masalah? Biar kita lebih dekat sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di sini ada yang mau camping, yang mau pergi kali ya ke pegunungan, mau jalan-jalan. Nah, terus ingin kembali berdamai. Kalian udah capek banget ya. Udah capek banget, banyak konflik. Ya kan? Di sini ada yang mau rujuk kayaknya, ya. Terus ini juga mantan masih stalking kalian, masih kepo dia, nyariin kalian tuh pakai baju apa kayak gitu. Udah move on belum dari dia kayak gitu ceritanya, pengen tahu aja ya. Kenapa sih kok kayak gitu ya? Karena namanya juga masih cinta ya, gimana dong. Yang tahu sih kalian ya, cintanya segede gimana, segede gaban apa segede gimana kan nggak tahu ya. Tapi biasanya guys, kalau kalian udah sama yang lain, nah biasanya energinya ngeblok ke dia, itu balik ke dia guys. Makanya cepat-cepat move on. Kalau udah move on, ngeblok energinya dia, kelayak kelabakan ntar. Karena kaliannya udah nutup secara batin ya kan. Biarin kenalin aja dulu, kenalan aja. Kenapa sih? Kenalan doang, buat jalan, buat makan malam aja tuh nggak apa-apa. Terus ini ada yang ingin memelukmu erat ya. Ada yang ingin memelukmu erat dari kejauhan, yang kalian makin cantik, makin cakep kali ya. Kayak gitu. Itu tingginya hayalanku kepadamu. Ada yang lagi malam-malam tuh ngehayalin kalian guys sebelum dia tidur. Percaya nggak? Percaya. Bener. Nah ini kartunya semuanya satu lagi, tapi yang keluar dua ya.
Tuh ada yang menggairahkanku, ada yang di sini tuh lihat kalian tiba-tiba bergairah gitu nggak jelas ya. Tuh ada yang takjub dengan kebaikan hatimu. Di sini ada yang pernah melakukan kebaikan sama seseorang, entah siapapun itu. Terus mereka itu inget gitu sama kebaikan kalian kayak gitu, yang benar-benar dia nggak bisa lupain gitu apa yang udah pernah kalian lakukan kepada mereka. Ya kan, kalian adalah orang yang suka memberi tanpa pamrih. Kadang ada orang yang punya utang nih, kalian gak nagih, kasihan. Kalian selalu aja kayak gitu ya. Pas mereka mau bayar, kalian jadi kasihan banget akhirnya. Jadi bingung, Cancer itu ya. Kalau Cancer juga kalau jadi pedagang, kadang-kadang bingung nagih gitu. Kalau ada yang ngereditin barang ya, itu hati-hati guys, harus profesional guys. Kasihan diri kalian yang kadang-kadang suka nombokin kayak gitu, Cancer tuh ya. Di sini ada adaptation ya, kalian mesti adaptasi guys ya. Kayak gini, kalian lagi ada tempat baru nih, kerjaan baru ya. Kayak aduh mulai lagi deh, kenalan lagi kayak gitu. Gimana nih dapat teman baru kayak gitu. Ini sifatnya kayak gini, kalian harus sabar ya. Kalau misalnya kalian punya pacar baru, suami baru, di sini harus sabar. Ya. Terus di sini juga kalian mesti menjaga sesuatu ya, menjaga mungkin keharmonisan rumah tangga ataupun keharmonisan berpasangan ya. Nah, terus di sini kayak yang dia tuh orangnya kayak gini, kalian harus sabar, harus tenang ya. Karena apa? Mungkin yang lakukan aja yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik, pasti dia juga akan menilai gitu ya bahwa kalian adalah pasangan yang sangat sabar ya. Gak ada yang kuat toh sama pasangan yang sabar ya. Gak kuat kalau mau ninggalin gimana, kesabarannya selalu diingat terus, kebaikan hatinya kayak gitu ya. Tuh kan di sini ada magic ya, kata aku juga ya. Ini ada sesuatu gangguan magic gitu. Jadi harus banyak beribadah ya, udah dibilangin dari tadi ya. Kuatin gitu ya spiritual. Nah, ya. Nah, di sini juga kalian harus tenang, menjalani sesuatunya, harus enjoy, harus mencintai apapun yang sedang kalian lakukan. Kalau segala sesuatu dijalankan dengan cinta ya, semuanya akan baik-baik saja gitu. Karena dengan cinta lah seseorang itu bisa memaafkan, bisa menerima ya kayak gitu ya. Cinta manjangkeun cerita ya. Cinta itu selalu panjang ceritanya, nggak pernah selesai. Alhamdulillah juga ya Tuhan ciptakan cinta ya. Kalau ciptain cinta ada yang galau gitu, jadi kan videonya banyak yang nonton, ini galau kayak gimana ya gitu ya. Subhanallah sekali ya ciptaan Tuhan itu ya, ciptaan Allah. Nah di sini connection ya, sambung silaturahmimu guys sama beberapa orang-orang yang pernah bantu kalian di masa lalu, kayak teman-teman lama yang reunian kayak gitu, yang mereka pernah hadir dalam hidupku. Itu harus selalu ada komunikasi, oke? Nah mungkin gitu aja dulu ya untuk readingan zodiak Cancer di sini. Dan tadi tuh ada satu pertemuan ya, seperti ada yang akan menikah, yang udah lama menanti gitu pasangan, di sini ada ya, di sini ya gitu. Ada yang udah enjoy juga sendiri ada. Apapun yang sebetulnya akan kalian lakukan itu hari ini harus sudah enjoy dulu. Jadi harus biasakan bahwa diri kalian itu akan hari esok itu tantangan lebih banyak. Jadi dari sini kalian harus sudah bisa lebih apa ya, jadi kayak siap gitu, siap mental, siapin semuanya kayak gitu, materi, mental, lahir batin gitu. Tapi dengan kondisi sederhana aja, santai tapi pasti kayak gitu ya. Oke, cukup. Makasih banyak udah nonton videoku. Makasih juga yang udah like dan subscribe, yang masih suka nonton channelnya aku, yang dukung ya. Pokoknya semoga kalian selalu diberkati, dibahagiakan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, makasih zodiak Cancer. Dadah.